Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin membawakan renungan berjudul Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita baca dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dulu waktu saya masih di Surabaya, masih muda sekali, masih 28, 29, 30 lah sekitar itu. Suatu hari waktu dulu, aku punya seorang anak perempuan dan anak laki waktu itu dua masih. Anak perempuan dan laki-laki. Anak perempuanku seorang gadis kecil berusia 2 tahun. Tiba-tiba dia menangis, sedih sekali. Ketika aku pulang dari kantor ya, dia nangis sedih sekali. Karena terkejut aku segera bertanya padanya, ada apa nak? Kenapa kamu nangis? Sambil mengelus rambutnya. Lihat nih Pak, katanya. Boneka ini robek dan lepas tangannya. Boneka yang dipegangnya dia lepas dan robek tangannya. Lepas tangannya dan robek. Ya, dia menangis lagi. Cepat aku melihat boneka kesayangan itu. Ya sudah, kita cari lagi di pertokoan. Sudah, jangan nangis lagi. Ayo kita berangkat. Saya gendong. Dengan sesenggukan anak pun masih nangis. Tapi dia agak keras lagi dia nangisnya. Gendong ke pertokoan di Surabaya. Untung akhirnya aku mendapatkan boneka persis sama seperti yang rusak itu. Si anak pun tersenyum, hatinya gembira kembali. Ya. Saudara-saudara sekalian, bagi orang dewasa hal itu mungkin dianggap sepele. Bagi orang dewasa dianggap sepele. Tapi bagi anakku itu suatu masalah besar. Ya, masalah besar bagi dia. Karena itu adalah boneka kesayangan dia, kesayangan anak perempuan saya. Sebenarnya, kehilangan sesuatu yang kita sayangi sungguh menyedihkan. Coba kita bayangkan, suatu saat terjadi peristiwa di mana orang tua kehilangan anaknya. Ada orang tua yang kehilangan anaknya meninggal. Karena meninggal dunia atau istri kehilangan suami atau sebaliknya. Tentu mereka akan bersama sedih sekali. Ya, akan sedih sekali, merasa sedih ketika seorang ditinggal kekasihnya atau kehilangan pekerjaan atau hartanya. Berarti dia juga merasa sedih sekali, bukan? Bila mungkin peristiwa itu terjadi pada orang lain, kita tidak terlalu merasakan kesedihan apa-apa. Tapi bila terjadi pada diri kita, pasti kita merasa sedih sekali. Seperti seorang anak yang minta tolong pada orang tuanya. Seperti seorang anak yang minta tolong pada orang tuanya. Kita pun sering berseru kepada Bapa di surga. Kita sering memohon pertolongan Dia, pertolongan Tuhan agar menolong kita. Namun terkadang Tuhan seolah-olah berdiam diri. Dia tidak menjawab doa kita. Doa yang kita panjatkan sepenuh hati,
seperti berlalu begitu saja, tanpa jawaban. Anak kita yang sakit tetap saja tidak sembuh. Tuhan seakan-akan meninggalkan kita. Maaf saudara. Anak kita yang sakit tetap saja tidak sembuh. Tuhan seakan-akan meninggalkan kita dan tidak menolong kita. Mengapa Tuhan Engkau tidak menolongku? Mengapa Tuhan mengabaikan diriku? Kecewa, sedih, putus asa, dan marah kita pun berseru, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli padaku? Bukankah aku selalu taat padamu? Bukankah aku sudah melayanimu dengan setia? Saya merasa sakit hati sekali. Bahkan Raja Daud yang penuh urapan Tuhan pun menulis, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Ya, seolah Tuhan melupakan kita. Saudaraku sekalian, ketika itu saya menyaksikan ada seorang ibu, anaknya berjuang melawan maut. Ya. Dia menangis, berdoa, bahkan berseruan pertolongan Tuhan. Namun ternyata ajal tetap merenggut anak itu. Di dalam derayan air matanya, dia pun berbisik, di manakah Engkau, Tuhanku? Ketika aku membutuhkanmu, mengapa Engkau tidak mau menolong aku? Ibu itu merasa berputus asa menyaksikan anaknya meninggal karena tidak tertolong. Dia merasa Tuhan sudah tidak peduli dengan dirinya. Saudaraku sekalian, pada tahun 1921, seorang penginjil dari Swedia bernama David Platt dan istrinya Svea. Dan seorang putranya pergi ke Afrika yang sekarang bernama Zaire dalam misi penginjilan. Di sana mereka pergi ke suatu kampung kecil, namun sayang sekali mereka dilarang masuk oleh penduduk setempat. Kenapa dilarang masuk? Karena di desa itu terdapat pantangan bahwa orang tidak boleh masuk desa karena dapat membawa musibah. Orang asing tidak dapat masuk dalam desa karena membawa musibah. Akhirnya mereka mendirikan rumah sederhana di luar kampung. Istrinya Svea waktu itu sedang mengandung berat, ya. Setelah sekian lama mereka di sana, akhirnya datang seorang anak kecil yang mengharapkan mendapat makanan dari mereka. Anak kecil itu mengharapkan makanan dari mereka. Tapi kemudian dia dibimbing oleh Svea, diajarkan pelajaran Kristus tentang pertolongan Tuhan pada dia. Sampai pada suatu hari istrinya terserang penyakit malaria. Setelah melahirkan seorang bayi perempuan, istri makin lemah. Menjelang ajalnya, istrinya berpesan agar bayi mereka diberi nama Aina. Ketika istri meninggal, si penginjil itu marah dan kecewa sekali pada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan aku, padahal aku pergi untuk menginjil. Telah menguburkan istrinya dan menitipkan bayinya ke temannya di sana, di Swedia. Dia pulang ke Swedia, menitipkan bayinya ke temannya di Afrika. Dia pulang ke Swedia dengan kepahitan luar biasa. Dia sangat marah sehingga tidak ada yang menyebut nama Tuhan. Jika ada yang menyebut nama Tuhan di hadapan dia akan merasa tersinggung sekali. Kemudian jadi pemabuk dan menikah lagi dengan adik istrinya, tapi hidupnya tidak menjadi karuan. Hidupnya menjadi tidak karuan, saudara-saudara. Dia tidak kenal Tuhan lagi. Tapi apa yang terjadi?
Si bayi Aina yang ditinggalkan telah menjadi dewasa, lalu menikah dan pindah ke Amerika. Suatu kali ia ditemani suaminya mencari ayahnya di Swedia. Ketika dia berada di London, ada suatu kebaktian penginjilan dari seorang pendeta kulit hitam dari Zaire. Pendeta kulit hitam dari Zaire. Ia menghadiri kebaktian itu. Ketika ada kesempatan berbincang-bincang, Aina bertanya, apakah penginjil itu mengenal ayah dan ibunya? Betapa terkejutnya Aina ketika dia mengetahui bahwa penginjil itu adalah seorang anak kecil, si anak kecil yang dibimbing ibunya. Jadi penginjil tadi adalah anak kecil yang dibimbing oleh ibunya. Kini dia sudah memiliki jumlah lebih 110.000 jiwa, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah kita di sebuah rumah sakit. Dan akhirnya Aina bertemu. Setelah itu dia bicara-bicara, kemudian Aina pamit karena dia akan bertemu dengan ayahnya yang sudah berusia 73 tahun, terbaring sakit dan dikelilingi di tempat tidurnya terdapat banyak botol minuman keras. Ayahnya masih marah pada Tuhan, marah dia sama Tuhan. Namun ketika Aina menceritakan anak kecil yang menjadi penginjil besar itu, sadarlah ayahnya bahwa dia telah salah selama ini. Mendengar berita itu, penginjil tadi tiba-tiba terhibur hatinya dan kembali menerima Yesus menjelang akhir hidupnya. Ia lalu bertobat dan hatinya kemudian dipulihkan lagi. Benih yang ditaburnya ternyata telah tumbuh dengan amat lebat. Tak lama kemudian dia meninggal dunia dengan hati yang tidak lagi diliputi kemarahan. Ternyata Tuhan masih menolong saat agar penginjil tadi mendengar hasil yang luar biasa itu. Luar biasa, saudara ya. Apakah Tuhan itu sungguh ada? Seorang suster Katolik, kisah lain ini ya. Seorang suster Katolik melayani di pedalaman Amerika Latin. Ia seringkali menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Suaranya amat merdu, seperti suara malaikat. Dia juga mengobati penduduk yang sakit dan memberi nasihat pada yang lemah. Tetapi suatu hari di desa itu diserbu gerombolan komunis. Mereka menjarah desa itu, banyak wanita diperkosa. Wanita Kristen itu bersembunyi dan minta pertolongan Tuhan agar dia terlindungi dengan amat sangat dia minta pertolongan Tuhan. Tetapi dia ketahuan oleh para pemberontak, lalu diperkosa beramai-ramai. Akhirnya dengan perasaan sedih, kecewa dan marah dia berkata, kini aku baru sadar bahwa Tuhan itu tidak ada. Kini aku baru sadar bahwa Tuhan itu tidak ada, sebab ternyata dia tidak menolongku. Lalu dia menjadi ateis. Sedih yang mendengarnya ya. Bahkan Bunda Teresa, seorang tokoh kemanusiaan, saat melihat penderitaan luar biasa yang dialami kaum miskin di Kalkuta, merasa tidak tahan lagi. Sehingga ia pernah menulis dalam buku renungannya, Tuhan, apakah Engkau sungguh-sungguh ada? Mengapa Kau biarkan semua penderitaan itu terjadi? Ya, memang demikianlah di dunia ini. Saat menghadapi persoalan salah menekan, iman kita goyah. Tidak yakin lagi dengan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun marilah kita belajar dari pernyataan iman beberapa orang yang telah memiliki iman teguh dalam Tuhan. Mereka tetap beriman pada Tuhan. Saya punya kisah lagi. Di hadapan peti jenazah putranya, seorang ibu yang lain bukan yang tadi, berkata dengan sedih, berkata pada Tuhan, Tuhan, Kau yang memberi dan Kau yang mengambilnya. Kuserahkan anakku dalam lindungan kasih-Mu. Saya tahu bahwa ibu itu amat kehilangan putranya. Namun karena imannya yang teguh, ia mampu berkata seperti itu. Tiada hujatan, kemarahan dan penuh kepasrahan. Dan tanpa tuntutan. Dia tahu bahwa anaknya telah berada di tangan Allah
yang penuh kasih, sehingga dia tidak lagi perlu larut dalam duka. Di Austria, ada seorang bernama Viktor Frankl, seorang psikiater bangsa Yahudi, tinggal di Austria. Suatu ketika pasukan Nazi Jerman menyerang negara Austria. Ia ditangkap dan dikirim ke konsentrasi di sana. Karena itu dia kehilangan istri yang sedang hamil, orang tua dan saudaranya. Mereka mungkin sudah dibunuh oleh Nazi. Dia tidak pernah bertemu lagi dengan mereka sejak saat itu. Dia amat menderita, tapi tetap beriman pada Tuhan. Di camp itu dia menguatkan sama-sama tahanan. Dia dan temannya menolong tahanan lain yang dengan membagikan roti yang cuma sedikit dibagi. Dalam penderitaan itu iman dan kasih semakin nyata. Ketika saat bebas mereka, dia berhasil meraih gelar doktor, menulis 150 buku dalam 15 bahasa, mendirikan sekolah psikoterapi Wina ketika pada usia 85 tahun menjadi profesor neurologi dan psikiatri dan menerima 29 gelar doktor kehormatan. Meninggal pada usia 92 tahun. Sungguh dia amat teguh imannya, walaupun dia dapat kesedihan luar biasa. Ada lagi seorang tenis, namanya Arthur Ashe, adalah seorang tenis kulit hitam Amerika, yang memenangkan 3 gelar Grand Slam American Open tahun 1968 dan Australia Open tahun 1970 dan Wimbledon 1975. Pada tahun 1979 dia terkena serangan jantung sehingga harus menjalani operasi bypass. Bukan sembuh, dia malah terinfeksi HIV melalui transfusi darah. Seorang penggemarnya menulis dalam surat, "Mengapa Tuhan memilih engkau menderita penyakit itu?" Lalu apa jawaban Ashe? Dia menjawab, "Ketika saya memenangkan juara tenis dan mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya pada Tuhan, mengapa engkau memilih saya?" Jadi ketika sekarang saya dalam keadaan kesakitan, tidak seharusnya saya bertanya pada Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Sungguh luar biasa. Asal tidak mempersoalkan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Kita tahu bahwa Ayub ketika mendapat percobaan mengalami penderitaan luar biasa. Semua anaknya mati, harta habis, bahkan istrinya pun menegurnya. Samping itu dia pun menderita penyakit. Tapi dia mampu berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan panjang juga aku akan mati ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Akhirnya ia pun diberkati oleh Tuhan. Stefanus bahkan hukum rajam, tapi dalam kesakitannya dia mampu berkata, mampu berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini pada mereka." Dan perkataan itu meninggallah dia. Kisah 7 ayat 60. Tidak ada hujatan kepada Allah, dan dia pun tidak mendendam pada orang yang menghukumnya. Bahkan dia berdoa agar dosanya tidak ditanggung kepada mereka. Sungguh luar biasa imannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat ini mungkin ada yang merasa sedih, kecewa, bahkan marah pada Tuhan karena dia tidak segera memberi pertolongan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pun sedang bersedih bersama kita, bersama engkau. Bukalah hatimu saat kamu mengalami masalah untuk menerima penghiburan Tuhan, sehingga dapat menyegarkan dan menguatkan kembali hatimu dan menyegarkan orang lain.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menyertai kita. Teguhkan imanmu. Amin. Tuhan memberkati.